akan mempresentasikan materi yang berjudul malware untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Teknologi Komputer 1. Pertama, pengertian malware. Malware merupakan singkatan dari malicious software. Adalah sebuah program atau software jahat yang menyusup ke dalam sistem komputer lalu mengakibatkan berbagai kerugian pada pengguna komputer. Malware merupakan suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi. Yang kedua, asal mula malware. Malware dapat mendatangi komputer melalui email dan internet. Biasanya berasal dari situs-situs porno atau mengunjungi URL atau link yang didapat dari hasil pencaharian atau search. P2P atau peer-to-peer, seperti instant message atau chat, di mana kita dapat bertukar file dengan lawan bicara kita. Pada website sendiri, terkadang bisa terjangkit malware. Hal ini disebabkan karena pengguna melakukan download tema secara ilegal. Hal itu dapat menyebabkan data dan informasi yang ada di website jebol. Terkadang juga bisa menyebabkan server menjadi down karena aktivitas yang mencurigakan tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis malware. Pertama, virus. Virus bisa bersarang di banyak tipe file. Beberapa file dokumen juga bisa dijadikan sarang oleh virus. Penyebaran ke komputer lain dilakukan dengan bantuan pengguna komputer. Saat file yang terinfeksi dijalankan di komputer lain, kemungkinan besar komputer lain itu akan terinfeksi pula. Virus mencari file lain yang bisa diserangnya dan kemudian bersarang di sana. Bisa juga virus menyebar melalui jaringan peer-to-peer yang sudah tak asing digunakan orang untuk berbagi file. Kedua, worm. Worm alias cacing, begitu sebutannya. Cacing adalah sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk menyebarkan diri dalam artian melalui jaringan. Setelah masuk ke dalam suatu komputer, worm memodifikasi beberapa pengaturan di sistem operasi agar tetap hidup. Minimal, ia memasukkan diri dalam proses buat suatu komputer. Lainnya mungkin mematikan akses ke situs antivirus, menonaktifkan fitur keamanan di sistem, dan tindakan lainnya. 3. Webit. Istilah ini mungkin asing, tapi memang ada malware tipe ini. Webit menggandakan diri secara terus-menerus di dalam sebuah komputer lokal, dan hasil penggandaan itu akan menggerogoti sistem. Kinerja komputer akan melambat karena Webit menggunakan sumber data yang lumayan banyak. Webit bisa diprogram untuk memiliki efek samping yang efeknya dengan malware lain. Kelima, keylogger, suatu perangkat lunak yang mencatat semua tekanan tombol keyboard. Catatan yang disimpan dalam suatu file yang bisa dilihat, kemudian itu dilengkapi. Di dalamnya bisa terdapat informasi seperti aplikasi tempat penekanan tombol dilakukan dan waktu penekanan. Dengan cara ini, seseorang bisa mengetahui username, password, dan berbagai informasi lainnya yang dimasukkan dengan cara pengetikan. Kelima, browser hijacker. Browser hijacker mengarahkan browser yang seharusnya menampilkan situs yang sesuai dengan alamat yang dimasukkan ke situs lain. Contoh lain yang bisa dilakukan oleh pembajak ini adalah menambahkan bookmark, menggantikan homepage, serta mengubah pengaturan browser. Keenam, Trojan Horse. Kuda Troya adalah malware yang seolah-olah merupakan program yang berguna, menghibur, dan menyelamatkan, padahal di balik itu ia merusak. Kuda ini bisa ditunggangi oleh malware lain, seperti virus, ROM, dan spyware. Kuda Troya dapat digunakan untuk menyebarkan atau mengaktifkan mereka. 7. Spyware.
Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan dan mengirim informasi tentang pengguna komputer tanpa diketahui oleh si pengguna itu. Informasinya bisa yang tidak terlampaui berbahaya, seperti pola berkomputer, terutama berinternet, seseorang, sampai yang berbahaya seperti nomor kartu kredit, PIN untuk perbankan elektronik atau e-banking, dan password suatu akun. Informasi tentang pola berinternet telah disebutkan tidak terlampaui berbahaya. Situs yang dikunjungi, informasi yang kerap dicari, obrolan di ruang chat akan dimata-matai oleh si spyware. Kedelapan, backdoor. Penyebarannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, mirip dengan Troja. Mereka secara manual dimasukkan ke dalam suatu file program pada perangkat lunak, dan kemudian ketika perangkat lunak tersebut diinstal, mereka menyebar. Yang kedua, mirip dengan worm. Backdoor dalam kelompok ini dijalankan sebagai bagian dari proses root. Backdoor mampu mengacaukan lalu lintas jaringan, melakukan brute force untuk mengcrack password dan enkripsi, dan mendistribusikan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS. Yang kesembilan, dialer. Dialer menghubungkan komputer ke internet guna mengirimkan informasi yang didapat oleh keylogger, spyware, dan malware lain ke seseorang yang memang bertujuan demikian, dan penyedia jasa teleponlah yang paling diuntungkan dengan dialer ini. Yang keempat, akibat yang ditimbulkan malware. Komputer yang terjangkit malware dapat bekerja sangat lambat, termasuk proses booting ketika pertama kali komputer dinyalakan. Malware bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadi pencurian data atau informasi. Hal yang pada umumnya terjadi pada penyebab malware adalah mendownload software dari tempat ilegal yang disisipkan malware. Malware mencakup virus, worm, trojan horse, sebagian besar rootkit, spyware, adware yang tidak jujur, serta software-software lain yang berbahaya yang tidak diinginkan oleh pengguna komputer. Dan yang kelima, cara mencegah atau mengatasi komputer terkena malware. Pertama, install program anti-malware yang selalu diupdate. Kedua, jangan pernah membuka file yang berasal dari email yang tidak diketahui. Ketiga, jangan membuka file yang terkirim via email dengan ekstensi JPG, AVI, atau exe dari pengirim yang tak dikenal. Keempat, jangan mendownload atau membuka file attachment dari email yang tak dikenal. Kelima, berhati-hati ketika berbelanja online pada situs yang mengharuskan mengisi sebuah form pendaftaran. Keenam, jangan mendownload file dari situs yang menyertakan iklan pop-up, pernyataan bahwa komputer telah di-scan bebas malware. Ketujuh, scan komputer secara rutin dengan antivirus yang terupdate. Kedelapan, aktifkan firewalls ketika melakukan koneksi internet. Dan yang kesembilan, sebelum membuka folder atau sebelum membuka file, terutama dari USB flash disk, biasakanlah untuk melakukan scan antivirus atau anti-spyware.